fikih puasa. Ya, fikih puasa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fikih itu adalah ilmu yang di dalamnya itu membahas tentang apa? Tentang apa cara tadi itu? Fikih kenapa? Fikih secara bahasanya. Nah, secara istilahnya itu ya ilmu yang membahas tentang aturan-aturan syariat di dalam agama berkaitan dengan praktik atau pengamalan amaliyah ibadah yang bersumber dari dalil, itu Al-Quran maupun Sunnah maupun hadis, yang dirinci oleh para ulama bagaimana tata cara tersebut dilakukan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita mengetahui sebuah rangkaian ritual ibadah ya secara umum tentunya, dan dalam hal ini tentang ibadah puasa secara khusus. Maka kita membahas tentang fikih puasa. Kemudian puasa itu apa? Puasa menurut bahasa artinya sama dengan kata imsak, artinya menahan. Jadi puasa itu hartosna menahan. Menahan dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, makanya diperinci dinamana atau arti puasa menurut istilah. Salah satunya yang disampaikan oleh siapa? Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, bahwa puasa adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Jadi pembahasan arti puasa Sayyid Sabiq tadi itu ya, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya ya. Ini kita bagi 3 bagian lah. Yang keduanya dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu datangnya waktu maghrib. Itu bagian kedua, katiluna disertai dengan niat. Berarti puasa teh mencakup 3 hal tadi teh ya. Makna puasa menurut istilah ya, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Kapan waktunya? Dari mulai terbitnya fajar shadiq ya, tanggal waktu sholat subuh, kemudian sampai matahari terbenam, yaitu datangnya waktu sholat maghrib. Kemudian disertai dengan niat. Itu makna puasa teh ya. Dari 3 bagian yang ada dalam pengertian tentang puasa, kita gali ya, dari mulai menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Berarti orang sudah terang naon pembatalanana tina ibadah puasa teh. Tos terang, cuma terkadang ada yang belum paham ya, sehingga menganggap sesuatu tersebut tidak membatalkan padahal membatalkan. Jangan sampai seperti itu, makanya orang dulu paham di fikih. Bagian pertama ini yang penting untuk kita ketahui tentang apa? Sesuatu yang dapat membatalkannya. Jadi makna membatalkan di sini itu terbagi ke dalam 2 makna. Ya. Ada membatalkan dalam arti muftirat, kemudian ada yang dalam makna muhlikat. Secara arti dua-duanya hal yang membatalkan. Tuh. Pan tadi teh naon cenah? Puasa teh urang nahan diri tina hal anu bisa ngabatalkeun karena eta puasa. Ngabatalkeun dina hal anu mana? Ya tinggal tina 2 bagian tadi, muftirat dan muhlikat. Apa makna muftirat dalam hal membatalkan?
yaitu segala sesuatu yang bersumber dari dorongan jasmaniah yang ada dalam diri seseorang, maka ketika hal tersebut dilakukan, ibadah puasanya batal dari segi prakteknya itu. Ya, contoh secara umum dulu, makan, kemudian minum, kemudian kalau suami istri ya berhubungan di waktu siang hari membatalkan puasa. Karena apa? Itu muftirat, menjadikan seseorang itu iftar. Iftar itu artinya berbuka, batal puasanya. Makanya makna muftirat ini dia kaitanna sareng dorongan jasmani anu hadir. Nyalamun lapar, yang tuangan. Pas berpuasa pembayarna lapar nggak tahan. Lamun seger puasa lapar jual tuang, ya batal puasa. Maksudnya gitu. Paham nggak ya? Adapun muhlikat, arti makna muhlikat itu merusak dalam arti apa? Pahala ibadah puasa yang sedang dikerjakan ketika dorongan tersebut datang dalam dirinya batal atau rusak ibadah puasa dalam arti pahalanya itu tidak ada atau berkurang. Apa saja yang termasuk muhlikat dalam ibadah puasa itu? Awan cenah. Tidak menjaga lisan, berkata dusta, fitnah, hibah, apalagi nyawadul kan berkata dusta. Nggak bohong gitu ya. Puasa padahal mah bulan itu kan bohong. Ke rumahnya dia tidak berpuasa, ngaku puasa, double. Nah, ibadah puasa mah ibadah anu sifatna rahasia antara kita dengan Allah saja yang tahu. Bisa jadi kita dengan sesama kita yang mampu menutupi puasa padahal mah guys di warteg ya, padahal mah sebagaimana nah kopi permen lah misal jangan salah seperti itu ya. Nah, makna muhlikat di sini artinya ketika ibadah puasa yang sedang kita kerjakan kemudian kita melakukan perbuatan yang dilarang tadi, berkata dusta, fitnah, ghibah ataupun yang lainnya, maka segi kebaikan amal atau pahala ibadah puasanya itu kosong ya. Jadi ngan saukur nahan lapar jeung haus unggul, tapi itu nggak jaga tina perkataan yang dusta dan sebagainya, yaitu hal-hal yang muhlikat tadi, membatalkan dalam arti tidak ada kebaikan dalam ibadahnya, kayak pahalaan gitu ya. Anu kurang fokus ayeuna urang bahas nu ieu ya. Karena kalau ini tentang muhlikat ya panjang gitu. Tentang muftirat terlebih dahulu coba. Tadi teh naon cenah? Hal-hal anu ngabatalkeun karena ibadah puasa secara praktek. Nah, tina dorongan jasmani urang ya. Itu dirinci oleh para ulama tentang apa saja yang membatalkan ibadah puasa itu. Ada berapa poin? Dan ada yang tahu. Naon ngabatalkeun ibadah puasa teh? Naon wae? Aya sabriji sebutkeun. Aya seueur, tuh ya seueur. Ya. Nah, paling tidak ada 9 hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Jadi ayah salapan geningan pembatalan ibadah puasa teh. Apal teh salapan tersebut naon wae? Apal teh makan jeung minum. Ya. Apal teh makan jeung minum, padahal tidak hanya itu gitu. Ya. Makan dan minum itu termasuk dalam salah satu dari 9 hal tersebut, tapi dirinci secara lebih umum ke khusus nanti ya. Di antaranya yang pertama yang dapat membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang yang ada dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Kawakasiri kayak pembahasan ayat ada 4 lubang namun gitu kan ya. Jadi hal yang dapat membatalkan puasa di antaranya yang pertama memasukkan sesuatu dengan sengaja ya ke dalam lubang-lubang yang ada dalam ataupun yang terdapat di tubuh kita.
paling tidak ada 5 lubang yang ada dalam tubuh kita itu. Jadi masukkan sesuatu dengan sengaja ya ke dalam salah satu dari beberapa lubang yang ada di dalam ataupun terdapat pada diri kita. Di antaranya ada 5 ya, linggiangan anu ya di awak. Nah ini lubang mulut, kemudian lubang hidung, kemudian lubang telinga, kemudian lubang jalan depan atau istilah nama kubul ya, kubul dan jalan belakang disebut apa? Dubul. Nah, tongjoran jadi 5 lubang tersebut salah satu yang ada dalam atau terdapat dalam diri kita ketika ada sesuatu yang masuk ke dalamnya dengan sengaja ya, baik darurat ataupun tidak, maka batal puasa yang sedang dilakukan secara muftirat. Contoh mulut, kaitan dalam mulut itu ya dengan aktivitas makan, minum ya, melalui mulut kita kan, jelas kita membatalkan. Tapi di samping itu namun kan aktivitas yang bisa dilakukan ketika sesuatu masuk ke dalam mulut selain makan dan minum, tapi nggak batal karena puasa. Jadi nggak batal nanti kunawana, ku makanan, ku minum lah, ku sengaja. Nah, yang membatalkannya itu karena apa? Tadi teh ku sengaja ngasup ke eta barang, kemudian ditelan. Ya, ditelan. Berarti ditelan itu masuk ke dalam saluran tenggorokan. Jadi ketika sesuatunya itu masuk lewat mulut, kemudian ditelan, itu membatalkannya. Rek makan, rek minum seruak. Ya. KKD termasuk naon? Bisa jadi ini beberapa hukum sebetulnya itu. Ketika sesuatu masuk ke dalam mulut itu tidak sebatas membatalkan juga. Ada yang hanya makruh, ada yang sifatnya itu bahkan mubah ataupun sunnah ayah gitu. Kan orang kan ingin berhati-hati, jangan sampai apa, walaupun hal tersebut mungkin boleh dilakukan, tapi karena kita khawatir tertelan, maka alangkah baiknya ketika berpuasa itu dihindari terlebih dahulu. Ya, contohnya kieu, wudu, ayam memasukkan sesuatu ke dalam mulut berupa berkumur. Ya, matmaboh ya, berkumur dina wudu eta lobetna kana naon? Hukumna sunnah. Enak dari bulan puasa permasalahan kumaha ieu? Abdi hoyong kenging amalan sunnah tina ibadah atau tina wudu kurang dilaksanakeun, tapi di satu sisi urang khawatir air yang masuk itu tertelan. Pertama, ketika tidak khawatir air tersebut tertelan hanya sebatas berkumur saja, lakukan. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau takut airnya itu masuk tenggorokan, tertelan sehingga membatalkan puasa, udah ya. Jadi amalan sunnahna keun sementara mah di tangkel terus buka sampai seperti biasa. Tahu ya? Tentang bagaimana hal yang dapat membatalkan puasa, salah satunya tadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terdapat di diri kita. Yang pertama lubang mulut ya. Terus paham maksud batalna kumaha? Uditeureunan tadi ya. Aya sebatas masuk saja tapi tidak ditelan, itu bisa menjadi makruh ya. Contoh misalkan bermain-main dengan sesuatu kemudian dimasukkan ke mulut tapi tidak ditelan, itu kan sesuatu tersebut, itu makruh saja ya. Artinya saya hindari gitu. Hidung batal puasa lamun aya hiji perkara asup kana irung. Irung nu mana? Hidung yang mana? Ada batas di mana perkara tersebut, sesuatu tersebut tidak boleh sampai ke dalamnya gitu. Sebab
di antarana batal nanti ku tepina eta barang nyata bagian paling ujung hidung kita yang dekat mata ini. Ketika sesuatu masuk ke dalamnya terasa nyegerak panas ataupun nyerang tak tepi ke batas eta tak ulah nya di waktu puasa mah ngorong ataupun mengeluarkan sesuatu tapi tepi karena batasnya gitu tak eta jadi batal nanti. Lamun semet bagian luar unggul mah nya anu kajangkau keneh ku cingir itu boleh kalau membersihkan kotoran. Jangan naon yang ngajak ngorong jero-jero ting dan nyeri. Udah yang seperti ini aja ya biasa gitu. Ulah sampai kaluhur. Ya termasuk ketika berwudu menghirup air sunnah hukumnya tapi keur wudu di waktu bulan puasa mah rada dihindari lah. Nah, cai kan tepi ka dieu lamun seuting seukeun. Gitu kan. Nyerang nanti nyerang. Udah, itu dihindari terlebih dahulu ketika berpuasa. Telinga sami ya oke. Jadi batasan teh bagian yang tidak terjangkau oleh kelingking itu ya. Namun semet anu masih kajangkau mah itu biasa. Udah joro-joro ting kan sarua oke. Namun telinga kita dimasuki sesuatu ya tidak baik ya. Kubul rek lalaki rek awewe sama ketika ada sesuatu yang masuk melalui lubang kubul batal puasana. Baik darurat ataupun tidak. Contohnya apa? Misalkan pengobatan ya, kurang teh punya penyakit yang penyakit tersebut kata dokter apa? Mesti memasukkan obat melalui lubang kubul. Obatnya misalnya segala jempol, dibebaskan. Kumaha ya tak? Batal puasa aku asupna, ya. Allahu a'lam secara pembahasan lebih lanjut dasar alasannya karena apa? Dalam ilmu agama itu ada yang doruri ya, ada yang nadori, ada doruri gitu ya. Aya alasanna kuat cek akal kacerna kieu aya oge anu istilah nama teka arti ku akal tapi ku dilakukeun gitu ya. Ya salah satunya mungkin seperti itu ya. Itu silakan kembali kepada apa yang kita pahami saja. Kan inti nama, namun benda tersebut masuk melalui lubang kubul, selang misalkan masuk pada ujung lubang tersebut untuk mengeluarkan penyakit atau cairan itu batal puasa. Ya. Perempuan sama gitu. Tak hati-hati ketika sedang apa? Buang air kecil, kemudian bebersih, ya, tina buang air kecil tersebut, ya cukup dengan apa? Perut jarinya itu membersihkan bagian yang ada tadi. Jangan sampai masuk. Karena apa? Membatalkan. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir tadi dubur ya. Jadi ada sesuatu yang masuk di dalam dubur dengan sengaja, maka batal puasanya itu. Ya. Karena kalau keningan, ada yang berpuasa cenah tongojai bisi itu tina cai. Ya memang benar kalau begitu tina cai ngabuluk asup cai kana mundur, kita jadi batal tadi. Ngogera bareng. Jadi sesuatu itu ya umum sifatnya termasuk jari jemari kita. Ingat ketika buang air besar bersih tina waktos BAB cukup bagian tempat keluarnya yang terjangkau terlihat kemudian mampu disapu dengan bagian perut jari untuk dibersihkan. Kudu dibebas betul. Bersihkan. Itu yang membatalkan ya. Poin 1 ya. Paham ya? Agar ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Pertanyaannya, ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa di antaranya adalah muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja. Nah, mereka naon yang ngajak ongke gitu kan? Yang bisi ayat tak batal puasa wayangna sama kunaon. Dengan cara apapun dia agar muntah dengan sengaja itu batal puasa. Misal adi teh cenah. Anu ngahaja apa masukkan jari ke tenggorokan, dilak-lakana dicolokan. Itu ka orno gitu kan. Aya gitu aya. Aya oge no naon? Misalkan mencium bau yang sangat tidak enak, kayak pakai bori ngahaja disusuk meh utah. Orolok batal puasana. Tapi lamun tidak disengaja muntahnya karena mabuk perjalanan ya. Kemudian karena
sesuatu yang lain, itu tidak membatalkan selama catatannya apa? Muntah yang tercampur dengan air liur jangan ditelan. Ya lamun seuk orolot tos bebersih kukumu iceun caina kudu ditelan teh ya. Rek nu pahitna rek nu amisna rek masukna tong dirasaan. Nah, batal ya. Jadi lamun muntah dengan tidak sengaja itu ya lain persoalan. Kalau disengaja itu yang membatalkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa diantaranya adalah hilang akal. Batal puasa namun akalnya hilang. Nah, nya lebet karena salah satu syarat sah, termasuk juga ada syarat wajib dalam ibadah, yang antaranya berakal sehat kan, artinya berakal. Ketika hilang akal udah batal ibadahnya. Salah satunya puasa. Orang menuju puasa jauh hilang akal, batal puasa. Maksudnya cuma hilang akal di dia. Ada 3 hal yang termasuk hilang akal. Tapi salah satu di antara 3 tersebut tidak batal puasanya. Ya, yang pertama hilang akal karena gila. Kemudian insan dan tidur. Sopan. Tidur. Poin yang ketiga, hilang akal karena tidur itu tidak membatalkan puasa. Ya. Bahkan tidur seharian sekalipun ya dia tidak batal puasa rek nanaonan. Berarti lamun sare sapoe jebut, tos salat subuh reup udang jam 6, duhur kaliwat, asar kaliwat. Ya. Makanya tidur ya cukup secukupnya saja. Jangan sampai tidur yang terus-terusan dilakukan. Ya. Walaupun tidak membatalkan puasa. Ya, tidur itu kan istimewa puasa di antara ibadah lainnya. Ibadah puasa adalah ibadah yang bisa dilakukan sambil kita tidur. Reup sare masih tidak ibadah nah tujuh puasa sare kana. Patahna saur para ulama aya nyebatkeun yen sarena jelema anu berpuasa bahkan dihitung ibadah. Dah perhatikan dulu. Ya. Jadi ibadahnya orang yang sedang berpuasa atau tidurnya orang yang berpuasa itu disebut mendapatkan nilai ibadah ya. Logis. Nah, dia tidur dalam kondisi berpuasa. Beda dengan ibadah anu lainna. Salat tidak bisa dilakukan ketika kita sedang tertidur, tidak. Ya. Karena apa? Kumaha gerakna gitu kan kesare hari puasa mah bisa dilakukan. Jadi tidur itu tidak membatalkan puasa. Gila batal puasa. Pingsan batal puasa. Ya. Rek dihajar rek henteu gila anak terserah. Ya. Aya kitu gila nu tidak dihajar ataupun tengah hajar gila. Ya, gila wanita aja. Ya, artinya gila yang bukan dari bawaannya gitu kan. Dan dalam perjalanan dia hidup pernah waras gelo gitu maksud nama gitu ya. Lamun anu gila ti awal ya pasti eta dan teu saoge ngalaksanakeun ibadah puasa oge sabab tidak berakal. Kemudian yang keempat, yang ada yang membatalkan ibadah puasa itu ieu kaitanana sareng nutos dewasa, nutos berumah tangga. Ya, itu hubungan suami istri di waktu siang. Ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa maka batal puasa anak gitu. Ya. Bahkan di dia namanya berat tanggungan dosa termasuk ada kifarat di dalamnya ketika ada seorang suami dan istri yang melakukan hubungan suami istri tersebut di siang hari ketika sedang berpuasa dalam keadaan sadar dia mengetahui kewajiban puasa tapi dia melanggar larangan hubungan tersebut, maka berat hukuman anak dalam arti ada kifarah atau kafarah. Kafarah itu denda anak. Di samping puasa anu batal dina hari itu harus dikodok, kemudian ada juga mengkodok puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memerdekakan hamba sahaya ataupun abid dan memberikan makan ataupun istilah nama santunan ataupun apalah kepada 60 orang fakir miskin ya, ukuran anak sami jeung fidyah kena 1 mun gitu kan, 60 orang berarti 60 mun ya.
mau dinominalkan ataupun ditakar berat sekitar 6,7 ons beras, atau dihitung menurut ukuran kita makan dalam satu hari atau sekali makan kita 25.000 misalnya, kali 60, jangan kudu puasa 2 bulan berturut-turut, jangan kudu tobat dan sebagainya gitu. Sebab melanggar aturan dalam hal ini hubungan suami istri yang dilakukan di siang hari ketika bulan Ramadan, jadi haram hukumnya ya. Dan perhatikan dulu. Kemudian yang kelima, bilang apa hubungan suami istri, kemudian yang membatalkan puasa di antaranya ini bagi perempuan ya, haid. Menuju puasa jolhead, batal puasana. Cepat dibasana ketika injury time ya, pas tadi buka torojol teh datang tamu tadi undang ya perempuan. Aduh 2 menit lirik ada maghrib tapi kabur datang eta head teh kumaha batal puasana. Aduh lebarnya lebar tuh dispensasi we ya Allah 2 menit mah ya mal biasa ya. Sabab naon eta hal anu batal teh kusabab tadi teh datang head walaupun sekitar 2 menit 1 menit sebelum buka maka tetap puasanya itu batal. Nah adapun pahalanya insyaallah menurut para ulama itu tetap dihitung utuh 1 hari ya, karena istri anu head dina bulan puasa menuju puasa head ya batal puasana, berarti kayak kudu ngodoan puasa ya. Termasuk juga ini masih di perempuan dilada atau melahirkan ya, artinya mengeluarkan sesuatu dari dalam perut janin bayi ataupun yang keguguran sama ya dalam proses persalinannya itu disebut membatalkan puasa ya. Biasa jarangnya ibu-ibu sampai 8 bulan sampai melahirkan gitu dia sedang dalam kondisi berpuasa. Biasa nama pas mendekati proses persalinan mah ya seseorang yang sedang hamil itu tidak berpuasa. Nanti ada konsekuensinya. Kemudian yang ketujuhnya apa? Setelah melahirkan keluar darah nifas. Itu sama seperti haid itu posisinya. Nah, carapan keur nifas mah aya masalahnya. Ieu mah bisi aya anu naon. Tos ngalahirkeun. Kemudian dia menyangka tidak ada darah yang keluar, maka udah berpuasa saja. Tapi ternyata ketika sedang berpuasa ada darah keluar tersebut yaitu nifas, udah batal puasanya. Ya. Tidak bisa dilanjutkan ibadah puasanya itu. Batalkan puasa yaitu keluar air mani dengan sengaja. Batal puasa. Kumaha wae carana, kumaha wae anu dilakukeunana, ketika ada keluar air mani dengan sengaja ketika dia sedang berpuasa maka batalah puasanya. Ya. Rumit sing ngajelaskeunana gitu nya. Kan semek gambaranna nama kieu we. Ya. Batal hiji jalma anu nuju saum ku cara ngaluarkeun air mani. Ya. Jadi ku sengaja natari teh. Kalau tidak sengaja itu lain persoalan. Ada yang tidak sengaja ada. Misalkan ketika bermimpi, nah pas bulan Ramadan, pas sholat subuh, boleran we kitu teh. Sare gitunya. Ternyata dalam mimpinya itu ya apa? Ya mimpi itu ya, sampai dia terbangun ternyata apa? Ada sesuatu yang tidak biasa. Tahun sana ya geningan ingat tadi nang mimpi teh kieu batal teu puasana lah. Itu batal lamun ngimpi. Sabab naon? Posisina teu disengaja. Maka dia wajib mandi besar, kemudian lanjutkan ibadah puasa. Gitu. Dan yang terakhir orang yang murtad itu batal puasana. Jadi murtad teh naon? Lepas keyakinan dina agama atau ajaran Islam, boh patekadan ataupun dina ulama, sehingga dia sudah tidak termasuk orang Islam. Misalkan sedang berpuasa, pas siang harinya dia berkata gini, saya tidak percaya dengan adanya malaikat. Aku itu sudah murtad gitu, murtad dengan dinas patekadan, maka puasanya jadi batal.
Nah, tos lain dina keyakinan Islam. Ya. Nah, itu 9 hal. Secara lebih banyaknya lagi itu tinggal kaitkan saja di antara beberapa hal tersebut yang dapat membatalkan puasa itu seperti apa. Gitu. Ya. Maka minum ya jelas ya, sengaja, gitu. Kecuali yang tidak disengaja. Tidak disengaja itu aya dina naonnya pangampura, nah, aya dina rukhsah, aya dina hal anu istilah nama di hampura tina aturan agama. Ya, seperti makan minum kalau tidak sengaja ketika berpuasa itu tidak batal karena lupa gitu kan. Pernah aya nu poho keur puasa jual minum atau makan? Hah? Pernah, bapak pernah gitu kan? Baheula. Iya, suganti teu puasa. Jual nyanap cai sagelas lah. Asep cai segelas kakara ingat berpuasa. Lain kagok, da ku inget geus cai gitu kan. Posisinya udah hilang, udah simpan saja, tidak usah dilanjutkan minumnya, teruskan puasanya. Abi mah kayak ngapoe poho, nah kira aku ngapoe pohonya. Lupa atau tidak sengaja itu ya sesuatu yang di luar kendali kita. Karena lakukan makan, minum tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Oke, dari 9 hal yang dapat membatalkan puasa, al-muftirat dari mulai pertama memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita. Di antaranya ada 5 lubang tadi: lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemudian lubang kubul dan kubur. Dan yang keduanya yang dapat membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiganya karena hilangnya akal, ya. Dan yang keempat hubungan antara suami dan istri ketika siang hari di bulan Ramadan. Dan yang kelima, perempuan datangnya haid batal puasanya. Kemudian yang keenam melahirkan, yang ketujuh karena nifas, kedelapan keluar air mani dengan sengaja, dan yang kesembilan karena murtad. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah saum yang sedang dikerjakan. Kita selalu sudut pada ilmu fikih. Nah, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan?